Perang genosida di Gaza oleh Zionis Yahudi tidak diragukan lagi merupakan salah satu konflik paling merusak di abad 21 dengan korban 41.825 korban jiwa, 96.910 korban luka-luka, dan lebih dari 10.000 orang dilaporkan hilang di bawah reruntuhan. Perang tersebut tidak hanya menyasar warga sipil tetapi juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur di daerah tersebut, membahayakan dan menewaskan petugas kesehatan serta menghancurkan rumah, sekolah, dan seluruh lingkungan. Setahun kemudian berbagai bentuk kerusakan terjadi di Gaza. Apakah entitas Yahudi tak terkalahkan? Mengapa para penguasa dunia muslim tak bisa diandalkan? Apakah PBB, Liga Arab, dan Oki lumpuh? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengasuh Forum Tabayun Kiai Abu Zaid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pakai sudah setahun genosida oleh Zionis Yahudi dilancarkan dan belum adanya tanda-tanda berhenti. Dan juga dilaporkan korban jiwa sudah lebih dari 100.000 yang korban jiwa maupun korban luka dan juga yang hilang di bawah reruntuhan. Bagaimana menurut pakai kondisi Gaza saat ini? Ya, hanya satu kata ya yang cocok untuk Gaza sekarang itu hancur, ya. Hancur semuanya, ya. Jadi ya mohon maaf ini saya malu lupa. Nah, Assalamualaikum Mas Anggi. Saking terbawa emosi. Ya, jadi satu kata aja yang cocok gitu Mas untuk gambarkan Gaza ya hancur, ya. Hancur semuanya. Ya kan korban jiwa lebih 150.000, ya. 60%, 69% diantaranya anak-anak. Kalau bangunan kan kita gampang lihat itu kan, ya Mas Anggi ya, di berbagai media, khususnya di sosial media, kita bisa lihat lah, hancur semuanya. Ya, sekitar 2 juta manusia jadi pengungsi. Ya itulah, ya semua infrastruktur hancur. Jadi, ya itu ya saya kira yang paling tepat itu, satu kata saja hancur. Hmm. Kemudian di balik kekejaman serangan Zionis Yahudi, apa pelajaran yang bisa diambil untuk umat Islam, Pak Kiai? Pelajaran pentingnya bagi kita bahwa yang pertama, ini umat Islam memang tidak bisa menggantungkan nasibnya kepada pihak lain, baik itu PBB ataupun yang lain ya. Termasuk bahwa yang kedua, para penguasa negeri Muslim itu adalah gerombolan pengkencut dan pengkhianat. Ya, mereka justru eh, apa namanya itu dengan sangat sedih kita mengatakan bahwa mereka itu tidak melakukan apa-apa untuk sekedar menunjukkan ya rasa membela umat Islam itu sama sekali nggak ada. Bahkan kita lihat misalnya Saudi ya, Mesir, apalagi Suriah memang sebelumnya hancur oleh perang juga, Lebanon dan negara kita Timur Tengah, negara kita Timur Tengah ya yang dekat dengan Palestina. Bahkan sebagian besarnya kan mendukung genosida itu ya. Baik dengan sikap diamnya, Mesir misalnya menutup pintu Rafah, Saudi, Mesir dan setelah memberikan fasilitas militer atau yang lain. Jadi kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa para penguasa negeri Islam saat ini adalah gerombolan pengkhianat dan pengecut itu. Pengkhianat kepada umat Islam, kepada Allah, Rasulnya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa umat Islam itu karena tidak bisa mengandalkan pihak lain, memang ini harus segera bersatu. Entitas penjajah Yahudi itu kan tidak banyak, Mas Anggi ya.
Jumlahnya hanya berapa di situ? Memang dia didukung oleh negara besar seperti Amerika ya atau Eropa dengan dukungan penuh. Dan itu hanya bisa dihadapi kalau umat Islam itu bersatu, bersatu menjadi sebuah kekuatan besar di dunia seperti dulu ya. Ini ya apalagi kalau bukan kekuatan yang menyatukan umat itu adalah khilafah. Karena kita diberikan pelajaran penting ya dalam sejarah bahwa sejak berakhirnya perang salib yang terjadi di Palestina kira-kira 1000 tahun yang lalu ya berakhir. Maka Eropa, negara-negara Kristen Eropa itu mengambil pelajaran penting bahwa musuh mereka itu adalah umat Islam dalam bentuk khilafah. Makanya mereka berupaya untuk menghancurkan khilafah kurang lebih berhasil setelah kurang lebih 1000 tahun kemudian. Jadi mereka tahu persis umat Islam ini kuat karena apa? Karena akidahnya, karena khilafahnya, karena jihadnya. Nah, oleh karena itu mereka sekarang itulah yang akan dihancurkan sampai habis adalah akidah Islam, khilafah dihambat jangan sampai kembali, dan jihad kemudian dilucuti sebagai sekedar apa bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mungkin begitu, Mas Anggi. Jadi sebetulnya kekuatan militer di negeri-negeri Muslim sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan entitas Yahudi ya Pak Kiai? Itu sangat cukup sebenarnya, karena kan kekuatan militer Israel itu untuk sekedar mengalahkan misalnya Hamas saja kan kesulitan kan sebenarnya. Ya, mereka itu kalau tidak mengandalkan menghancurkan kota dengan bom-bom yang lebih besar daripada yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki itu mereka nggak akan mampu mengalahkan militer Hamas itu, iya kan? Tapi karena mereka mengambil cara menghancurkan kota, semua apa yang ada di hadapannya dihancurkan, masyarakat hancur semuanya, baru mereka bisa, ya kan, menguasai Gaza gitu. Jadi cara-cara yang sangat licik, yang memang itu merupakan genosida, tidak ada lain. Nah, apalagi kalau misalnya umat Islam bersatu, ya, kemudian militer yang sekarang ada saja kan di seputaran Timur Tengah itu kan yang kuat misalnya kayak Mesir, Iran ya, kemudian Turki. 3 negara saja itu cukup itu sebenarnya untuk menghancurkan entitas penjajah Yahudi laknatullah alaihim itu cukup itu. Lebih dari cukup malah. Nah, cuman persoalannya kan bukan hanya negara kecil apa penjajah entitas penjajah yang kecil itu bukan itu, tapi di belakangnya Amerika, Eropa, ya, PBB. Nah, itu yang harus dihadapi oleh umat Islam. Begitu mungkin Mas Anggi. Petang kali ini baik Masya Allah Pak Kiai. Jadi tidak lain tidak bukan solusinya hanya bersatu ya Pak Kiai, bukan menggantungkan oleh PBB, Liga Arab maupun OKI ataupun solusi dua negara ya Pak Kiai. Ya begini, kalau kita tengok sejarah, kenapa muncul PBB? Sebelumnya itu kan Liga Bangsa-Bangsa, ya, sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Pertama nanti itu ada yang namanya Keluarga Eropa, himpunan negara-negara Kristen Eropa yang bersatu untuk menghadapi Khilafah Utsmani. Sejak abad ke-16 itu setelah Sulaiman Al-Qanuni menarik pasukannya dari pintu gerbang Wina, Austria. Nah, jadi PBB itu adalah kelanjutan dari keluarga Eropa atau persekutuan negara-negara Kristen Eropa untuk menghadapi Islam. Jadi sesuatu yang sangat tidak logis kita sekarang berharap kepada PBB untuk menyelesaikan dengan baik masalah Palestina. Artinya memberikan hak-haknya kepada hak Palestina. Tidak mungkin itu. Itu ibaratnya seperti sapi menyerahkan leher ke tukang jagal, Mas Anggi. Tidak mungkin itu. Ya, baik PBB atau Underbo-nya atau negara Barat Amerika, justru mereka itu yang melahirkan Israel kan. Ya, Eropa kan. Ya nggak mungkin itu. Termasuk ya solusi dua negara itu kan logikanya sih sudah aneh kan Mas Anggi. Ini penjajah datang merampok, tidak punya tanah, merampok tanah kita, ya rumah kita diduduki, kita diusir, nempel di emperan, panas kepanasan, hujan kehujanan, terus
disuruh win-win solution, kita nempel di situ udah, katanya udah kamu boleh nempel di emperan. Padahal kita yang punya rumah, terus rumah kita untuk mereka, itu logika macam apa seperti itu? Nggak mungkin itu kan? Ya, jadi itu solusi yang sama sekali nggak masuk akal. Begitu Mas Anggi. Baik, masalah pakai, mudah-mudahan ini didengar dan tinggal dieksekusi ya pakai. Jadi tidak usah ribet-ribet solusi dua negara karena tadi solusinya cukup umat Islam seluruhnya bersatu menghilangkan para penjajah dari bumi Palestina. Jazakallah sekali lagi pakai untuk pemaparannya pada Baik, kabar petang. Mas Anggi. Mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin. Demikian Papi. Waalaikumsalam. Demikian pakai, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.